Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, pemimpin idolaku. Mari kita belajar bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu PPKN KD 3.1 atau 4.1 dan Bahasa Indonesia KD 3.3 atau 4.3. Yang pertama yaitu PPKN KD 3.1 atau 4.1, penerapan Pancasila sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Penerapan Pancasila sila ketiga yaitu yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ada sebuah teks bacaan, silakan kita baca bersama-sama yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu pemimpin idola. Pamanku lurah idola. Ini pamannya namanya Badi. Ya, dia hidupnya sangat sederhana. Rumahnya juga tidak mewah. Jadi dia itu berkorban untuk warganya, membuat tempat baca, terus dia juga memikirkan kesejahteraan rakyat. Kalau pas saat itu ya ada investor yang mau membuka swalayan, paman itu tidak mau. Sebagai lurah, dia mengumpulkan warga untuk berdiskusi karena takut nanti pasar tradisional akan tersaingi, makanya ditolak. Dan warga itu sangat senang sekali dengan Pak Lurah, yaitu pamanku yang namanya Pak Badi. Pertanyaannya yang pertama, nilai kepemimpinan yang dimiliki Pak Lurah. Sederhana, mengutamakan kepentingan umum, peduli terhadap rakyat, rela berkorban, suka bermusyawarah, bersatu untuk maju bersama. Kalau yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga berarti mengutamakan kepentingan umum, rela berkorban, bersatu bersama warga untuk maju bersama. Ini yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Hubungannya dengan pemimpin idola, ini ada contoh. Pemimpin idola dokter, kelembagaannya di rumah sakit, itu lembaga sosial, tugasnya merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan. Terus manfaatnya tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat dan seterusnya. Nah, setelah itu mari kita berdiskusi bersama-sama, kelompok ya. Diskusinya apa? Ini dia, yaitu cari pemimpin idola teman sekelasmu, apa mereka bekerja bagi bidang politik, sosial, budaya maupun pendidikan. Ya, nanti setiap anak itu kan punya pemimpin idola, nanti dituliskan di sini. Contoh pemimpin idolanya Pak Badro, posisinya kepala desa, bidangnya berarti politik, prestasinya menjalankan program budaya, tegur sapa. Dan nanti teman yang lain mungkin berbeda. Selanjutnya yaitu pesan dari teks pidato Bahasa Indonesia KD 3.3 atau 4.3. Pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran akan suatu hal di depan orang banyak. Pidato itu harusnya singkat, padat, jelas, lugas, runtut, urut ya. Pesan pidato biasanya disampaikan dengan penekanan intonasi. Biasanya terletak di akhir, di bagian inti tapi akhir. Contohnya, mari kita teladani nilai juang para pahlawan. Setelah ini, anak-anak membuat rencana pidato yang mengajak warga lingkungan untuk belajar membaca. Bagian pidato yang dibuat nanti tidak harus memuat ini. Yang pertama salam pembuka, berisikan kata sapaan, bisa selamat pagi, siang, assalamualaikum. Pendahuluan memaparkan topik, terus inti pembahasan topik secara lengkap. Ada kalimat ajakan atau bujukan ya, digunakan untuk mengajak pendengar. Ada yang keempat, keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan. Penutup menyampaikan rangkuman topik, salam penutup, bisa terima kasih. Terus nanti diikuti juga, kalau tadi menggunakan salam pembuka assalamualaikum, yang terakhir juga pakai salam juga.
Demikian untuk penjelasan pada hari ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.